Selamat pagi pemirsa, kesiapan Indonesia menghadapi era digitalisasi dan keterbukaan informasi masih saja mengganggu. Faktanya kasus kebocoran data informasi milik pribadi atau publik maupun data milik negara berkali-kali terjadi. Negara belum mampu mengupayakan perlindungan data publik secara maksimal. Belakangan, kasus kebocoran data 34 juta paspor WNI terkuak. Anehnya kasus ini sering dianggap biasa-biasa saja ketika muncul heboh, tapi dalam penanganan kasusnya tergopoh-gopoh. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 8 Juli 2023 dengan tema kebocoran data tak terbendung. Bersama saya Kevin Egan. Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 9900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya ada anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisnawinata. Mbak Kania, selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Egan. Apa kabar Mbak Kania? Alhamdulillah sehat. Ya. Egan, apa kabar? Kabarnya juga baik Mbak Kania, tapi yang membuat kabar saya menjadi kurang baik karena ada persoalan mengenai kemungkinan ya data pribadi saya termasuk data yang bocor ke publik. Nah, ini menjadi topik kita yang akan kita bicarakan pada hari ini. Mbak Kania, kita langsung mengantarkan kepada topik-topik kita edisi Sabtu 8 Juli 2023 hari ini. Perlu peraturan darurat lindungi data pribadi. Mbak Kania, ini ada kasus terbaru lagi. 34 juta data paspor warga negara Indonesia itu ada yang mengklaim telah dibocorkan. Nah, kenapa Mbak Kania? Kenapa kemudian peraturan darurat ini perlu dan harus dikeluarkan untuk melindungi data pribadi kita setelah berkali-kali kejadian ini sepertinya berulang kembali, tapi kemudian tidak ada penanganan yang maksimal begitu. Tidak ada penanganan yang maksimal, itu kesan yang kita tangkap gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal datanya dulu, karena kita bicara data, jadi kita perlu bicara juga berdasarkan data. Kalau bicara mengenai kasus kebocoran data di Indonesia, hingga Juni paling tidak untuk tahun ini sudah ada 15 kasus. Dan kalau melihat sebenarnya perkembangannya kasus kebocoran data di Indonesia ini dari tahun ke tahun, dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, sampai dengan tahun ini, sebenarnya ada peningkatan, walaupun dikatakan di tahun 2023 ini baru 15 kasus, bukan baru ya, tapi karena kalau kita bicara mengenai angka dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dikatakan sebenarnya yang terjadi pada tahun ini adalah yang tertinggi gitu, kalau kita bandingkan. Nah, ini yang kemudian membuat kita bertanya-tanya, apalagi sejak ada undang-undang PDP yang sudah disahkan sejak tahun kemarin, seberapa jauh undang-undang itu bisa memberikan efek jera. Karena kalau kita bicara kebocoran data, walaupun kita selalu tidak pernah tahu hasil dari investigasi atau hasil dari penyelidikan yang dilakukan terkait dengan kebocoran data ini, sanksinya itu sebenarnya seperti apa dan bagaimana memastikan bahwa kebocoran data ini tidak terulang kembali. Apalagi kebocoran data ini juga bersumber dari instansi pemerintah. Nah, kemudian menjadi pertanyaan gitu, apakah sebegitu rapuhnya pengelolaan data yang ada di Indonesia sehingga kebocoran data itu dianggap sebagai hal yang biasa terjadi begitu, terkesan biasa saja gitu. Padahal kan sudah ada undang-undangnya, ada regulasinya, ada badannya, ada kementeriannya dan lain sebagainya. Jadi stakeholdernya sebenarnya sudah lengkap, regulasinya juga sudah ada, tetapi mengapa kebocoran data ini seperti semakin marak terjadi, apalagi di era digitalisasi seperti sekarang ini gitu, menjadi pertanyaan. Nah, apakah kemudian setelah undang-undang PDP, walaupun ada masa transisi selama 2 tahun ini, baru akan berlaku Oktober 2024, perlukah ada semacam peraturan darurat gitu, untuk memastikan bahwa ketika ada kebocoran seperti yang baru-baru ini terjadi, bisa kemudian langsung diselidiki dan kemudian ditindak tegas dengan sanksi yang juga tegas. Karena sebenarnya dalam undang-undang PDP ada sanksi yang cukup tegas gitu terhadap penyelenggara sistem elektronik yang lalai gitu dalam penyelenggaraan datanya sehingga kebocoran data bisa terjadi. Oke, baik, kita akan bicarakan nanti lebih lanjut. Bahkan kita beralih ke topik hangat kita yang juga patut kita perbincangan. Ini mengenai pengawasan ketat yang perlu dilakukan terhadap lalu lintas ternak kita ya, Mbak Kania, karena kasus antraks ini tidak hanya kemudian terjadi pada hewan ternaknya, tapi kemudian sudah ada 1 orang yang diketahui meninggal dunia lantaran mengkonsumsi daging dari sapi yang mati karena sakit. Kenapa kita harus mengawasi lalu lintas ternak kita secara ketat nih, Mbak Kania? Secara ketat karena untuk sementara waktu wilayah endemis antraks yang diketahui sekarang ini adalah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Egan, sudah menimbulkan korban
meninggal dunia ya pada manusia. Jadi sebenarnya ini adalah penyakit yang menyerang hewan, tapi kemudian karena dagingnya dikonsumsi sehingga menimbulkan korban, dan kemudian juga ada beberapa warga yang saat ini dalam status diperiksa, 125 warga, ada juga warga yang sudah positif kena antraks, 87 warga, kemudian juga total yang menunjukkan gejala 18 warga. Jadi ini yang menyebabkan kita harus mewaspadai untuk memastikan bahwa pencegahannya itu bisa segera dilakukan supaya tidak mewabah. Untuk sementara status KLB sudah diusulkan tapi belum diberlakukan khusus untuk wilayah Gunung Kidul. Dari Gubernur DIY mengatakan bahwa untuk saat ini belum perlu karena masih bisa dilakukan pencegahan dan juga pengobatan, vaksinasi dan lain sebagainya begitu. Nah, tapi yang juga harus dipastikan dan diperketat lagi adalah lalu lintas penjualan ternak di wilayah tersebut begitu ya, untuk memastikan bahwa paling tidak wabah ini tidak meluas begitu. Nah, yang terkait dengan korban yang jatuh di Gunung Kidul ini diduga kasusnya ini muncul karena menggali dan memasak daging dari sapi yang telah mati dikubur akibat penyakit gitu. Nah, ini kan juga diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa ada bahayanya mengkonsumsi daging sapi yang sudah mati, apalagi yang sudah terinfeksi dengan penyakit ini. Ya, itu juga terkait dengan karena ada tradisi ya. Mbak Kani ya, di Gunung Kidul itu disebut dengan tradisi brandu atau purak, di mana kemudian tradisinya itu menyembelih hewan yang sakit atau mati, lalu kemudian mengumpulkan iuran untuk diserahkan kepada pemilik, dan selanjutnya daging dibagikan kepada warga yang ikut iuran. Ini mungkin karena mereka tidak mengetahui bahwa sapi yang sudah mati itu ternyata sudah terjangkit penyakit antraks begitu ya, sehingga kemudian tradisinya tetap dilakukan. Semoga ada edukasi yang lebih maksimal begitu ya Mbak, supaya kemudian warga mungkin bisa tahu mengenai bahayanya mengenai penyakit antraks ini. Iya, dan paling tidak penyakit-penyakit hewan-hewan yang sudah terinfeksi harus diisolasi segera dan diberikan vaksinasi. Ya, betul. Kita ke topik kita selanjutnya, Mbak Kania. Ini berkaitan dengan undang-undang mahar politik yang diakui oleh Bawaslu sulit ditindak. Nah, ini karena tidak ada sanksi ya dalam undang-undang mahar politik ini. Bagaimana nih Mbak Kania mengenai undang-undang mahar politik yang sulit ditindak dan bahayanya seperti apa sih dalam penyelenggaraan pemilu kita nantinya? Ya, sungguh berbahaya ya, karena ini satu aspek dari pemilu yang seringkali disorot tapi kemudian susah ditindak. Padahal membuat biaya politik seperti yang kita ketahui menjadi mahal, kemudian cenderung transaksional, dan tentunya ini membahayakan masa depan demokrasi. Bahwa kemudian Bawaslu mengeluarkan statement seperti ini juga untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron yang menyebutkan bahwa politik transaksional itu adalah tantangan pemilu saat ini begitu. Nah, kemudian disampaikan oleh Bawaslu memang tidak ada aturannya begitu ya. Artinya kalau kita bicara soal mahar politik, dikatakan oleh anggota Bawaslu ini sangat berbeda dengan politik uang. Mahar politik itu merupakan imbalan yang diterima partai politik saat proses pencalonan presiden atau wakil presiden ataupun anggota DPR RI dari tingkat RI sampai dengan kabupaten kota begitu ya. Nah, ini berbeda sekali dengan undang-undang pilkada yang mengatur larangan dan juga sanksi praktek mahar politik. Dikatakan jika kemudian terbukti sengaja menerima imbalan saat proses pencalonan, misalnya untuk kepala daerah, itu bisa dipidana dengan penjara paling tidak 36 bulan, paling lama 72 bulan, ada denda antara 300 juta hingga 1 miliar rupiah. Tapi yang menurut saya agak menyedihkan adalah sudah 5 kali pemilu dalam masa reformasi ini solusinya belum juga ditemukan, padahal kita tahu bahwa politik transaksional walaupun terjadi di ruang-ruang gelap, paling tidak kita bisa mencium baunya. Itu yang kemudian memang harus dicarikan solusinya ke depan. Ya, tidak terlihat tapi kemudian besar kemungkinan itu terjadi begitu ya. Bahkan kita ke tema utama kita pada hari ini, kebocoran data tidak terbendung. Kalau misalnya memang undang-undang PDP itu belum maksimal begitu ya untuk bisa diberlakukan karena masih harus menunggu waktu hingga di tahun 2024 nanti, apakah kemudian artinya kebocoran data kita tidak terbendung nih Mbak Kani? Akan terus berulang hingga kemudian undang-undang PDP itu betul-betul akan berlaku sampai tahun berikutnya di tahun 2024 Mbak Kani? Iya, itu yang kemudian yang perlu kemudian dicarikan solusinya, karena kita tidak berharap tentunya bahwa kebocoran data ini semakin marak, seperti tidak terbendung, tidak ada solusinya, padahal undang-undangnya sudah ada gitu. Walaupun memang masih ada masa transisi 2 tahun untuk mempersiapkan aturan turunannya begitu, PP dan lain sebagainya, dan bahwa kalau kita bicara mengenai sanksi yang harusnya bisa memberikan efek jera paling tidak begitu bagi penyelenggara sistem elektronik,
harus ada badan sebenarnya yang dibentuk gitu ya, yang bisa dan berwenang memberikan sanksi dan juga sebenarnya bertanggung jawab kepada presiden langsung. Jadi dari negara sebenarnya sudah memberikan porsi yang cukup besar begitu, atau bukan paling tidak perhatian yang cukup serius begitu terhadap keamanan siber. Lagi-lagi kalau kita bicara soal keamanan siber, ini kan kita bicara mengenai era sekarang ini begitu ya, di mana semua orang itu mau tidak mau bergantung pada sistem digital, pada internet begitu ya. Nah, bagaimana memastikan bahwa ketika kita berada dalam ruang tersebut, keamanan siber itu bisa dijamin, termasuk juga melindungi data pribadi begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan, kalau kemudian untuk perlindungan terhadap data pribadi saja tidak bisa ditegakkan gitu, bagaimana dengan keamanan siber secara keseluruhan? Karena yang kita tahu bahwa di era seperti sekarang ini, serangan siber itu adalah sesuatu yang nyata dan termaksud bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara, sehingga perlu dipastikan bahwa ini tidak hanya soal perlindungan data pribadi, tetapi juga keamanan kita bersama yang terkoneksi dalam ruang siber. Dan ini tentunya merupakan ancaman nyata bagi negara dan bangsa, dan kedaulatan negara itu sangat bergantung pada bagaimana kita memberikan perlindungan terhadap warga negara, termasuk perlindungan terhadap data pribadi kita. Oke, baik. Mbak Gani, kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, kebocoran data tidak terbendung. Kebocoran data tak terbendung. Kerap menjadi pertanyaan banyak pihak, apakah sejatinya Indonesia sudah siap menghadapi era digitalisasi dan keterbukaan informasi atau belum? Pertanyaan itu selalu mengganggu dan celakanya terus menemukan relevansinya ketika berbagai kasus kebocoran data informasi milik pribadi, publik, maupun data milik negara berkali-kali terjadi. Nyatanya negara ini memang belum mampu mengupayakan perlindungan data publik secara maksimal. Negara lebih sering tidak berdaya ketika pihak lain dengan begitu gampang dan seringnya memanen data diri warganya. Lebih memiriskan lagi, data yang bocor itu lebih banyak bersumber dari data-data yang ada instansi pemerintah. Kita tentu tidak lupa pada 2021 lalu sebanyak 279 juta data peserta BPJS Kesehatan diduga bocor. Tidak tanggung-tanggung, yang bocor ialah data nomor induk kependudukan atau NIK, nama, alamat, email, bahkan sampai foto pribadi. Data-data tersebut kemudian diduga diperjualbelikan. Tahun sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU juga melaporkan dugaan bocornya data jutaan daftar pemilih tetap atau DPT. Di tahun yang sama, ada pula laporan bahwa 1,3 juta data pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bocor, meskipun kemudian dibantah oleh kementerian. Tahun lalu kita dihebohkan lagi dengan kebocoran data oleh seorang peretas yang mengaku bernama Bjorka. Data di sejumlah instansi, baik lembaga pemerintah maupun korporasi, dibobol dan dibocorkan. Bahkan, bukan cuma data pribadi warga Indonesia yang dibocorkan, melainkan juga data surat dan dokumen rahasia dari Badan Intelijen Negara atau BIN untuk Presiden Joko Widodo. Belakangan Bjorka diduga berulah lagi dengan membocorkan data 34 juta paspor warga negara Indonesia atau WNI. Seperti kebiasaannya, data yang bocor itu kemudian diperjualbelikan. Namun seperti biasa pula, pihak yang terkait, dalam hal ini Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, membantah. Mereka menyebut tidak mau berandai-andai soal kebocoran itu sebelum ada hasil penyelidikan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Kebocoran data yang terus berulang itu sesungguhnya merupakan petaka. Ini persoalan serius karena ujungnya akan terkait juga dengan keamanan serta kedaulatan negara. Namun anehnya sering dianggap biasa-biasa saja. Ketika muncul kasus, heboh, termasuk pemerintahnya ikut heboh. Tapi dalam penanganan kasusnya tergopoh-gopoh. Hampir tidak pernah kita dengar ada pembobol dan pembocor data yang ditangkap dan dijatuhi hukuman. Tahun lalu kita pernah punya harapan tinggi ketika Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi akhirnya disahkan. Publik amat berharap regulasi itu bisa memberikan solusi atas persoalan kebocoran data yang terjadi beberapa tahun belakangan. Namun faktanya, kini Bilate itu masih sebatas macan kertas.
tajinya belum terlihat. Entahlah, boleh jadi taji itu belum tampak karena aturan ini baru akan efektif 2 tahun setelah diundangkan atau pada November 2024 nanti. Tapi bisa jadi juga undang-undang itu memang tak cukup maju untuk melawan perkembangan teknologi siber, termasuk modus-modus kejahatannya. Di sisi lain, BSSN sebagai leading sektor teknis keamanan siber juga tak memperlihatkan kedikdayaannya menghadapi serangan digital. Mereka malah menjadi representasi negara yang hampir selalu tak berdaya membendung gelombang peretasan data warga. Pemerintah dan negara sepertinya masih menganggap masalah serangan siber bukan perkara genting. Pemerintah masih mewarisi pemikiran kolot tentang kedaulatan negara yang tidak memasukkan faktor keamanan siber sebagai variabel penting sehingga lemah dalam pencegahan. Tak ada perubahan mindset lama secara radikal. Tanpa ada perubahan mindset lama secara radikal, semakin kesini kita layak semakin khawatir. Kalau untuk mencegah pembocoran data pribadi saja masih tergagap, tampaknya kita juga tak yakin pemerintah mampu menghadapi serangan siber atau perang siber yang lebih besar. Pemirsa, sampaikan pendapat Anda bisa kontak kami di nomor telepon interaktif di nomor telepon 021 583 99100. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, untuk membahas tema editorial Media Indonesia pada hari ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Dirjen IKP Kemenkominfo, Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Egat. Ya. Terima kasih Bang Usman atas waktunya bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Usman, lagi-lagi ada klaim kebocoran data pribadi sebanyak 34 juta data warga negara Indonesia. Disebutkan ini data paspor begitu ya. Respon dari Kemenkominfo berkaitan dengan klaim ini seperti apa, Bang Usman? Iya, jadi sehari setelah kita menerima informasi adanya dugaan kebocoran data, maka Kominfo sebagai regulator bersama BSSN ini lembaga ataupun badan yang bertanggung jawab untuk cyber security ya. Tapi tugasnya adalah mensupervisi. Dan juga dengan imigrasi kita berkoordinasi untuk menelusuri ya apakah betul ada kebocoran data paspor. Nah, waktu itu ya sehari setelah informasi beredar, kami melihat struktur data yang beredar itu agak berbeda dengan struktur yang biasa dipakai dalam paspor begitu. Ya, tapi itu waktu itu sementara karena ada masyarakat juga yang melaporkan bahwa betul itu data saya beredar, katanya begitu ya. Maka kemudian kita terus telusuri dan kemarin ya kita mendapat kesimpulan sementara lainnya bahwa data yang bocor atau data yang beredar di publik itu adalah data tahun 2020. Jadi waktu itu data masih disimpan di imigrasi, sedang masa transisi dipindahkan ke PDN, Pusat Data Nasional. Nah, jadi sementara itu dan sekarang ini Kominfo sebagai regulator sedang menunggu laporan ataupun hasil audit oleh BSSN. Ya, kira-kira begitu yang sudah kami lakukan. Kita nanti akan informasikan kalau sudah ada kesimpulan yang lebih spesifik lagi begitu. Nanti hasil penyelidikan dari BSSN itu akan diumumkan tidak, Bang Usman, kepada publik? Ya, nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Kita dapat mungkin ya tentu saja akan menyampaikan kepada masyarakat. Tapi asal dari kebocoran itu apakah sudah ada dugaannya, Bang Usman? Ini asalnya dari mana? Iya, ini yang juga sedang diaudit oleh BSSN ya. Jadi kalau kesimpulan sementara yang kemarin kita dapatkan, ini kan masa transisi dari
penyimpanan di imigrasi ke pusat data nasional ya, karena itu tahun 2020 datanya begitu. Baik, tapi pertanyaan mengenai apakah data kita aman atau tidak, nah ini bagaimana menjawabnya Bang Usman? Karena ada begitu banyak klaim pembocoran terjadi dan itu selalu berkala dan diduga ini dilakukan oleh kelompok yang sama, kelompok Biorka begitu, Bang Usman. Halo, Bang Usman? Bang Usman, apakah masih tersambung sama kami? Baik, tampaknya terputus sambungan kami dengan Bang Usman Kansong. Bang Usman, masih bersama kami? Oke, kita akan coba masih menghubungi dengan Bang Usman nanti, bahkan kita ngobrol sedikit ya. Semoga masih bisa tersambung kembali nanti dengan Bang Usman. Mudah-mudahan. Ini masih dalam tahap penyelidikan. Kominfo bekerja sama dengan BSSN sedang menyelidiki ini asal muasal kebocoran dari mana. Tapi pertanyaan yang kita tunggukan adalah ini kebocoran ini dari mana? Apakah ada oknum di dalam tubuh badan tertentu begitu yang kemudian bisa membantu kebocoran itu? Apakah memang ada kesalahan sistem? Hal-hal seperti ini kan kita belum tahu secara pasti, sehingga kemudian kita sebagai publik bertanya-tanya apakah kemudian data pribadi kita aman atau enggak nih sebetulnya ketika kita menyerahkan data kita ke pribadi kepada pihak ketiga, itu betul-betul aman tidak? Nah ini kan jadi persoalan juga kan Mbak Ania? Ya tentunya begitu ya, tentu, dan kita pada saat ini memang tidak bisa berbuat banyak begitu ya, hanya berharap begitu ya bahwa kebocoran yang terjadi ini tidak terulang kembali, tapi pada kenyataan statistik membuktikan kebalikannya begitu ya. Lagi-lagi kita mendengar ada data bocor di sana sini begitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai data yang bocor ini kan adalah data pribadi, data yang sensitif. Apalagi yang terakhir ini adalah data paspor. Walaupun tadi Bang Usman sudah mengatakan bahwa untuk saat ini paling tidak dikatakan ada struktur data yang berbeda, temuan sementaranya, dan bahwa data yang kemudian bocor ini adalah data tahun 2020 begitu, dan dikatakan bahwa data yang bocor ini adalah pada saat data imigrasi ditransaksikan ke pusat data nasional yang sekarang sedang dibangun begitu. Jadi memang mungkin di situ ada kerentanan, tapi paling tidak beberapa pakar mengatakan kenapa hasil investigasi itu penting untuk disampaikan kepada masyarakat untuk memastikan paling tidak untuk mengetahui gitu ketika data itu bocor kelemahannya sebenarnya ada di mana dan bagaimana memastikan bahwa kejadian itu tidak terulang kembali. Oke, baik, kita sudah kembali tersambung dengan Bang Usman. Bang Usman, masih tersambung dengan kami? Ya, masih Egan. Ya, Bang Usman, bagaimana kemudian dengan pertanyaan apakah Kominfo bisa menjamin bahwa data pribadi kami ini aman begitu? Ya, jadi begini ya. Jadi dalam ekosistem perlindungan data, ya ada namanya regulator, Kominfo. Kominfo adalah regulator. Ya, kemudian ada supervisor, itu BSSN. Dan kemudian ada namanya penyelenggara sistem elektronik. Siapa yang bertanggung jawab melindungi data? Sebetulnya penyelenggara sistem elektronik. Ya, PDN itu tempat penyimpanan, ya, tempat penyimpanan. Jadi nanti di Undang-Undang PDP itu akan ada satu pejabat di setiap penyelenggara sistem elektronik yang kita sebut Data Protection Officer. Nah, dialah orangnya ya, individu yang bertanggung jawab untuk melindungi data begitu. Nah, kemudian apa peran negara? Ya tadi menyediakan PDN. PDN itu seperti gudang yang di dalamnya ada kotak-kotak penyimpanan data begitu ya. Jadi kalau kita bisa ibaratkan ya seperti gudang tadi, jadi double protection. Jadi ada proteksi dari gudangnya dan ada proteksi dari kotak-kotak data. Kotak-kotak data itu yang bertanggung jawab melindungi siapa? Ya yang punya data itu atau wali data. Ya kalau data paspor maka imigrasi yang bertanggung jawab melindungi. Sebetulnya begitu. Kalau misalnya perusahaan swasta, Metro TV misalnya punya data ya, itu yang bertanggung jawab melindungi data itu adalah Metro TV begitu. Jadi ibarat rumah ya, ibarat rumah itu kalau kemalingan itu kan sebetulnya yang bertanggung jawab pemilik rumah dulu yang jaga kan begitu kan. Jangan sampai pemilik rumah itu abai, tidak mengunci pintu, kemalingan terus nyalakan Pak RT begitu. Ya ini juga tidak pas begitu ya. Nah kalau kita lihat di negara-negara lain seperti apa ya, sebetulnya siapa sih negara yang paling sering bocor datanya? Itu adalah Amerika. Dari 2002 sampai 2024 2,5 miliar datanya bocor. Ya, nomor 2 Rusia, nomor 3 itu China. Ya Indonesia tidak masuk 10 besar sebetulnya. Ya kalau kita lihat Indonesia ada di urutan 15.
Tapi bukan berarti kita abai dengan itu. Kita tetap melakukan perlindungan data, Bang Usman, antara lain melalui secara teknis PDN, kemudian dari sisi regulasi kita punya undang-undang PDP. Undang-undang itu belum berlaku ya. Undang-undang itu baru nah ini karena depan. belum berlaku nih Bang Usman, undang-undang PDP belum berlaku. Apakah kita memerlukan regulasi darurat yang kemudian bisa berlaku dengan lebih cepat begitu? Regulasi tetap ada ya, regulasi tetap ada. Misalnya PP 71 tahun 2019 itu terkait juga dengan perlindungan data begitu kan. Ya tetapi dengan adanya undang-undang PDP pasti lebih kuat ya, lebih kuat. PDP ini lagi menunggu PP, mudah-mudahan akhir tahun ini kelar, dan perpresnya ya, karena dengan perpres itu nanti akan ada lembaga yang mengawasi pelaksanaan undang-undang PDP ini, yang memastikan pelaksanaan undang-undang PDP, dan ada sanksi yang jelas, sanksi pidana begitu ya. Kalau Kominfo memberikan sanksi kepada mereka yang tidak baik dalam mengelola data, itu sanksinya hanya dari teguran sampai penutupan sistem elektroniknya begitu ya. Tetapi di undang-undang PDP nanti akan ada denda dan ada hukuman pidana. Dan ini undang-undangnya bersifat ekstrateritorial, artinya bisa melampaui negara lain, antar negara. Misalnya siapa yang membocorkan data dari luar negeri itu kita bisa kejar dia begitu. Ya, misalkan si Jorka sekarang kita bisa kejar dia. Kalau sekarang ini belum bisa kita melakukan itu begitu. Oke, baik, Bang Usman Kansong, terima kasih telah bergabung sama kami di editorial. Selamat pagi, Bang Usman. Terima kasih Egan, terima kasih Kania. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai headline news pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita akan mulai menyapa pelafon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Max dari Manokwari. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Kevin. Ya, silakan Pak Max. Ya, yang pertama saya mau kasih tahu, kalau di Kementerian Kominfo itu jangankan kebocoran data, sekarang aja kebocoran anggaran. Ya, saya usulkan kita perkuat server-server kita di Indonesia. Jangan hanya kita perkuat kita yang membeli barang bekas, pesawat-pesawat bekas, akan tetapi penguat perlindungan data kita itu bocor sampai 34 juta, itu kan bahaya. Itu berarti kita tidak mampu dalam mengamankan data pribadi dari masing-masing penduduk Indonesia. Dengan demikian, anggaran itu perlu diperkuat untuk bagaimana server-server yang ada di Indonesia lebih mantapkan lagi. Jangan biarkan anggaran yang bocor, kemudian belanja hal-hal yang sesuai dengan peruntukan dari pesawat bekas oleh Johnny Plate, sementara Kementerian Kominfo tidak mampu melindungi data pribadi masyarakat. Sekalipun kita sudah memiliki undang-undang ITE dan Badan Cyber dan Sanksi Negara, sebenarnya itu bekerja. Oke, saya kira demikian sementara. Oke, baik. Terima kasih Pak Max dari Manokwari. Kita beralih ke
Pak John Veto dari Batam. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Selamat pagi, Iya. Mbak Kania. Salam sehat selalu ya. Ya, kita dikejutkan lagi nih dengan kebocoran data di 34 juta data warga negara Indonesia yang tapi paspor ya. Sama aja sebenarnya Mas Kevin, Mbak Kania, mau data paspor, mau data BPJS, mau data apa kita di bank, itu datanya sama aja ya. Penting bisa diretas, bisa artinya lemah betul gitu. Saya Pak sebenarnya Kansong tadi dia bilang Amerika nomor 1, Cina, kita bukan itu yang kita perlu masalahkan. Dan masalah Indonesia bersekian persen. Karena kita negara baru berapa tahun lah kita lakukan IT ini, sistem IT ini. Ya. Jadi begini, kita baru-baru ini contoh ya, belum sampai sebulan Bank Syariah Indonesia itu kan diretas dia punya data nasabahnya. Dan di Ubud itu kan ada apa? Kan tidak ada penjelasannya sampai sekarang. Bisa berapa jam itu tidak bisa data nasabahnya apa kan keuangannya ngambil apa dia. Jadi apakah itu udah ada di apa? Kan ada yang sistemnya diminta di plus gitu. Jadi ini kita agak riskan juga. Padahal undang-undang pelindungan data pribadi ini kan udah ada. Tadi belum berjalan, belum efek. Jadi kita agak lemah betul kalau kita tidak kan Amerika nomor 1, Cina enggak, itu persalahannya. Ya, kita ini riskan betul, rentan betul, banyak tuh korban di daerah-daerah yang nanti dia tidak tahu apa-apa, tahunya dia punya kode online pinjol. Jadi kan ngeri juga masyarakat kita yang di kampung-kampung, Mbak Kania, yang dia baru memegang handphone Android, belum begitu menguasai, tahunya udah dia punya utang dipinjol. Gara-gara data dia dah. Ya kan disalahgunakan. Jadi ini pemerintah ya betul-betul lah. Ya, benar betul lah ini. Kan udah ada undang-undangnya. Kasihan betul, apalagi ini tahun politik nih. Bisa aja data-data untuk digunakan untuk pemilu ini 2024 ini. Ngeri juga kita, takut juga kita. Itu aja, terima kasih banyak. Oke, baik. Pak John Veto dari Batam, terima kasih atas pendapatnya dan partisipasinya pada pagi hari ini. Mbak Kania, dari dua penelpon kita menunjukkan bahwa sebetulnya ada ketidakyakinan ya terhadap perlindungan data pribadi kita. Pak John tadi mengatakan bahwa masyarakat di desa kita mungkin potensinya lebih parah tuh, karena mereka mungkin baru mendapatkan smartphone, mereka baru menggunakan, tapi kemudian mereka tidak tahu bahwa data mereka bisa bocor. Bisa saja kemudian nanti ada aksi kriminal kemudian yang terjadi akibat perlindungan data pribadi ini. Pinjol adalah salah satunya. Orang bisa saja kemudian mengklaim itu adalah kita, tapi kemudian dia melakukan peminjaman uang, nanti kemudian kita nanti akan bisa ditagih oleh peminjaman online. Mbak Kania, apakah ini membuktikan bahwa sebetulnya memang selama ini belum ada komunikasi yang maksimal ya? Belum ada penjelasan begitu yang runut dan juga baik begitu, kenapa kemudian data kita bisa bocor, bagaimana kemudian kita bisa melindungi data pribadi kita lebih maksimal, apakah memang komunikasi selama ini belum baik sehingga kemudian persoalan mengenai perlindungan data pribadi ini kok seakan-akan dianggap tidak prioritas begitu, bagaimana Mbak Kania? Ya, lagi-lagi ini banyak banyak asumsi gitu ya kalau kita bicara soal asumsi. Karena gini, kalau kita paling tidak apa yang disampaikan oleh para penelpon kita mengatakan bahwa paling tidak sudah ada awareness gitu ya, ada awareness bahwa yang namanya kebocoran data itu berbahaya. Karena ujung-ujungnya data kita yang bocor, data pribadi loh, ini berarti identitas kita beredar di mana-mana yang kemudian bisa disalahgunakan untuk kepentingan kejahatan. Bahkan misalnya bisa saja identitas kita digunakan oleh orang lain, dipalsukan dan lain sebagainya, kita tidak tahu, tapi bisa sampai dengan se-ekstrim itu. Jadi betapa pentingnya data identitas sehingga perlu ada undang-undangnya untuk memberikan perlindungan, memastikan, tadi Bang Usman sudah mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah tanggung jawab dari penyelenggara sistem elektronik. Itu yang kemudian diatur secara ketat dalam undang-undang yang kita sedang nanti-nantikan. Pemberlakuannya baru nanti di tahun 2024, di akhir tahun 2024. Nah, masalahnya sekarang apa yang akan
bisa kita lakukan di saat-saat transisi seperti saat ini. Tadi Mbak Musma sudah mengatakan bahwa sebenarnya ada gitu peraturan yang berlaku, tapi sanksinya itu apakah memberikan efek jera atau tidak gitu. Itu kan yang menjadi pertanyaan. Bagaimana memastikan kebocoran data ini, data sensitif loh, tidak data sembarangan, dan jangan kita terbiasa dengan kebocoran data seakan-akan oh ini sudah lumrah terjadi, ya kan. Apalagi kalau kita bicara soal bagaimana melindungi masyarakat desa yang mungkin literasi digitalnya yang kita ketahui juga sekarang belum merata gitu di negara ini. Jadi lagi-lagi ini menunjukkan bahwa dibutuhkan kelembagaan gitu yang memastikan bahwa perlindungan data itu dijalankan sesuai dengan standarnya gitu untuk memastikan bahwa data-data ini tidak disalahgunakan, karena lagi-lagi yang dirugikan itu adalah masyarakatnya. Ini kan data identitas kita ya. Bahwa tadi kan sempat Pak John juga mengatakan ya data identitas kan sama-sama aja, apakah itu bocor di imigrasi, apakah itu kemarin juga kita dengar di BPJS Kesehatan, kemudian juga ada di bank dan lain sebagainya. Tapi ya justru itu gitu kan, mengapa bisa terulang lagi gitu. Nah, kalau kita bicara soal sanksi, tadi kan sempat disampaikan bahwa ini sanksinya tidak main-main gitu untuk menunjukkan betapa seriusnya kebocoran data dan betapa membahayakan sebenarnya bagi masyarakatnya maupun juga ujung-ujungnya bagi perekonomian. Karena kalau kita bicara soal kejahatan, penipuan dan lain sebagainya, tadi kan sempat disebut-sebut soal identitas yang dipakai untuk pinjol dan lain sebagainya. Ini kan kalau kita ukur kan kerugiannya sangat luar biasa. Apalagi sekarang kita sangat bergantung pada sistem elektronik. Semuanya tersambung, terkoneksi dalam ruang siber begitu. Nah, denda. Kalau kita bicara soal denda ya, tadi kan sempat disampaikan juga bahwa sanksinya itu bisa sampai dengan denda. Dan juga ada pidana tambahan. Sebenarnya kalau kita lihat ini hukumannya atau sanksi yang nanti bisa diberikan ketika undang-undang ini berlaku itu cukup serius ya, sangat serius bahkan gitu. Untuk menunjukkan lagi-lagi bahwa yang namanya data ini sangat sensitif gitu. Nah itu sih sebenarnya yang menurut saya mungkin bisa disimpulkan. Untuk sementara ini. Nah, bagaimana kemudian memastikan bahwa keamanan paling tidak penyelenggara sistem elektronik gitu itu memang standarnya sudah sesuai, dan apakah mereka karena kalau kita bicara kebocoran data, apakah ini datanya diretas atau datanya dibocorkan? Itu kan persoalan yang berbeda gitu. Apakah ada orang dalam atau apakah memang diretas dari luar? Kalau diretas dari luar kan berarti sistem keamanannya yang rentan. Tapi kalau ada orang dalam misalnya membocorkan, itu kan perlu juga ditelusuri lebih lanjut gitu. Jadi ini lagi-lagi ya berdasarkan bacaan saja gitu ya. Berarti ya paling tidak apa yang disampaikan oleh pakar-pakar yang lebih paham begitu mengenai apa yang perlu dilakukan. Bahwa kemudian dikatakan tadi ada Badan Sandi ya. Yang kemudian juga sekarang ini sudah diberikan tugas untuk mengaudit terkait dengan kebocoran data paspor begitu ya. Audit untuk memastikan kelemahannya ada di mana gitu. Jadi menjadi penting paling tidak ya, saya tidak tahu sampai dengan sejauh mana kita perlu tahu gitu ya. Paling tidak kan kita membutuhkan keamanan, rasa keamanan. Tapi kalau kemudian kita berulang kali mendengar data bocor di sana sini, ya meresahkan gitu. Apalagi kalau data itu kemudian bisa disalahgunakan gitu. Betul. Ini kan sudah ada badan, ada lembaga seperti BSSN, ada lembaga juga seperti Polri. Nah, apakah kemudian lembaga-lembaga ini sebetulnya sudah betul-betul maksimal ya? Paling tidak menjalankan perannya begitu untuk kemudian memberikan informasi kepada masyarakat, menangkap begitu orang-orang yang mungkin diketahui punya peran dalam membocorkan data kita, itu menurut Anda bagaimana, Mbak? Ya kalau boleh fair ya sebenarnya sudah ada gitu yang dilakukan gitu ya. Kalau kita bicara Kominfo gitu ya, saya ada datanya di sini yang sempat disampaikan juga gitu berdasarkan statistik yang sudah disampaikan mengenai kebocoran data dan lain sebagainya. Saya cari dulu ya. Tapi paling tidak misalnya ada rekomendasi yang sudah diberikan, hanya rekomendasi perbaikan dan lain sebagainya begitu. Nah ini kan sebenarnya sanksinya administratif, tapi untuk memastikan bahwa itu tidak terulang kembali itu kan memang rasa-rasanya dibutuhkan sanksi yang lebih berat. Apakah itu sanksi denda gitu? Karena kalau misalnya kita bicara sanksi denda, yang kita ketahui dari Undang-Undang PDP dendanya itu paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan. Bisa sampai dengan denda administratif maksimal 2% dari pendapatan tahunan. Jadi berasa gitu loh. Karena untuk saat ini kan kemudian kalau hanya berupa rekomendasi perbaikan dan lain sebagainya itu kan mungkin ya kita tidak tahu apakah mereka cukup serius untuk menangani kebocoran yang terjadi atau kelalaian yang terjadi begitu ya. Tapi kalau kemudian ada dendanya apalagi 2% dari pendapatan tahunan ya rasa-rasanya sih ya para penyelenggara sistem elektronik ini harusnya bisa lebih serius gitu dalam memastikan keamanan standar pengelolaan data di masing-masing apakah itu perusahaan atau instansi pemerintahan. Oke, kita jeda dulu. Presiden kemana-mana, editorial Media Indonesia akan kembali saja berikut.
bersama kami di editorial Media Indonesia. Mbak Kania tadi pentingnya mengenai penyedia sistem elektronik itu diawasi dan mereka juga harus wajib memberikan jaminan kepada kita bahwa data pribadi yang kita sampaikan kepada mereka itu betul-betul aman begitu. Tapi ada tidak sih kemudian lembaga atau badan yang bisa betul-betul menjamin bahwa setiap PSE ini betul-betul menjalankan kewajibannya begitu. Karena kan kita tidak punya pilihan lain ya ketika kemudian kita masuk ke dalam aplikasi tersebut ataupun kepada PSE tersebut kita harus menyerahkan data pribadi kita. Jadi nah ini bagaimana kemudian kita bisa mengetahui akan ada penindakan terhadap PSE apabila mereka melakukan pelanggaran itu. Nah itu kan juga harus diberlakukan. Nah itu bagaimana Mbak Kania? Oke. Nah itu yang kemudian sekarang menjadi pertanyaan ya. Kan semuanya ini kita sangat berharap sekali dengan diberlakukannya Undang-Undang PDP dalam masa transisi ini belum bisa karena kenapa? Karena di dalam undang-undang tersebut juga mengatur soal pembentukan sebuah badan atau otoritas yang bertugas untuk menyelenggarakan perlindungan data pribadi. Ada di pasal 58 sampai dengan pasal 60 di mana lembaga ini adalah lembaga pengawas, komisi PDP namanya, dan berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kemudian semua sanksi-sanksi yang tadi saya sempat sebutkan di segmen sebelumnya itu yang berwenang untuk memberikan sanksi ini adalah lembaga ini gitu, komisi ini. Yang kemudian sekarang belum dibentuk karena peraturan pemerintahnya juga masih belum ada dan tadi Bang Usman sudah menyampaikan bahwa akhir tahun ini ya, menjelang akhir tahun bulan September kalau sekarang kalau tidak salah gitu sempat disebutkan akan dikeluarkan PP itu. Yang otoritas ini yang kemudian nanti akan berwenang untuk memproses penegakan hukumnya juga pemberian sanksinya gitu ya. Nah, ini yang kemudian mengapa penting misalnya kalau kita bicara soal kebocoran data ya paling tidak ini analisa gitu ya, analisa bahwa selama ini kan kebocoran data itu jarang sekali diakui gitu ya. Seringkali kita itu mendengar penjelasannya sedang dalam tahap investigasi tapi kita tidak tahu kelanjutannya seperti apa begitu. Bahwa kemudian ada data dari Kominfo sebenarnya yang juga menyampaikan ada beberapa kasus yang terjadi dari tahun 2019 paling tidak ada 28 kasus gitu yang termasuk pelanggaran perlindungan data pribadi. Kemudian ada 33% atau 25 kasus yang sudah diterbitkan rekomendasi untuk perbaikan dan ada 19 kasus yang kemudian diberikan sanksi dan diberikan rekomendasi untuk perbaikan sanksi teguran gitu, perbaikan sanksinya itu berupa teguran. Jadi semuanya administratif gitu. Tapi ditemukan sebenarnya itu data tahun 2019 begitu. Nah, mengapa kemudian kebocoran data itu menurut saya begitu penting gitu untuk dipastikan karena bagaimana kita bisa memberikan sanksi kalau kebocoran datanya tidak diketahui gitu loh. Artinya apakah ini berkaitan dengan pengamanan gitu, pengamanan sistemnya atau pengamanan orangnya gitu ya. Tapi yang pasti kebocoran data itu harus diakui terlebih dahulu atau paling tidak dibuktikan terlebih dahulu sebelum bisa diberikan sanksi bukan gitu. Itu sih kalau menurut saya. Nah, memang kita sangat berharap bahwa ya mungkin prosesnya bisa segera dipercepat gitu karena kalau tidak kebocoran-kebocoran data ini kan sungguh meresahkan ya bagi kita ya karena bisa jadi misalnya data kita yang sudah bocor di mana-mana itu disalahgunakan untuk kejahatan, penipuan dan lain sebagainya gitu. Itu yang kemudian harus segera diantisipasi ke depan. Jangan-jangan ketika itu tidak diakui ada asumsi yang muncul, jangan-jangan memang kita tidak tahu data kita bocor atau tidak. Tidak pernah ada lembaga-lembaga yang kemudian dikatakan itu bocor begitu datanya baik itu BPJS Kesehatan maupun itu kemudian lembaga lain. Jangan-jangan memang tidak diakui karena tidak tahu itu bocor atau tidak. Tidak tahu apakah memang ada oknum atau tidak. Jadi tapi justru itu yang berbahaya bukan itu yang begitu ya. Berbahaya, kalau tidak tahu kelemahannya ada di mana bagaimana bisa memberikan perlindungan begitu kan. Itu yang lebih berbahaya justru. Dan itu yang kemudian juga disoroti oleh para pakar begitu ya. Kalau sampai tidak tahu kebocorannya ada di mana justru itu yang lebih berbahaya lagi gitu. Bagaimana bisa gitu. Apakah memang keamanan sistemnya atau kemudian orang-orangnya atau apa gitu. Itu yang perlu ditelusuri gitu. Bahwa kemudian kan sekarang ya kita berharap paling tidak data paspor ya sekarang kan BSSN juga sudah turun tangan akan melakukan audit dan kemudian akan dilihat hasil akhirnya seperti apa begitu ya. Bahwa tadi kan sempat disebutkan ada perpindahan data imigrasi dari yang sebelumnya ada di imigrasi sekarang semuanya akan dipusatkan di data pusat nasional ya. Ada beberapa lokasi yang sekarang sedang dibangun. Ini adalah bagian dari persiapan ekosistem perlindungan data gitu ya. Paling tidak data-data yang ada di instansi pemerintahan. Tapi ada juga misalnya PSE yang swasta gitu dan lain sebagainya yang juga harus memberikan jaminan. Dan kenapa? Karena ini ujung-ujungnya tadi kan sempat
disampaikan soal pidana tambahan gitu ya. Bagi kita apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pemilik data? Kita punya loh kedaulatan gitu ya sebagai pemilik data. Bahkan kita sebenarnya bisa meminta untuk misalnya penghapusan data atau pemindahan data dari penyelenggara sistem elektronik gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Nah, kalau kita bicara soal pidana tambahannya, selain ganti rugi, ada juga pencabutan izin, ada juga pembukuan usaha. Jadi sebenarnya nih cukup banyak pidana tambahan yang nantinya ke depan itu bisa diterapkan. Karena lagi-lagi perlindungan data ini tentunya adalah sesuatu yang sangat penting gitu untuk ditegakkan, terutama di era digital seperti sekarang ini. Apalagi kemudian juga Presiden kan kemarin juga sempat menyatakan gitu ya bahwa data itu adalah harta karun atau jenis kekayaan baru yang lebih berharga bahkan dari minyak. Dikatakan seperti itu. Jadi kedaulatan data itu harus segera diwujudkan, hak warga itu juga harus segera dilindungi, regulasinya juga harus disiapkan dalam hal ini dipercepat. Tidak ada lagi kompromi sepertinya karena ini menyangkut kedaulatan negara. Betul. Nah, kita nih sebagai masyarakat yang sehari-hari sudah menggunakan sistem teknologi ya untuk kemudian berkegiatan sehari-hari, ada tidak kemudian yang bisa kita lakukan nggak sih Mbak Kania? Ataukah memang kita ya pasrah saja begitu ya? Enggak karena sih. memang karena aturannya Nggak boleh pasrah. Nggak boleh pasrah ya. Nah ini bagaimana? Karena kan kita nggak punya pilihan. Kita kan Memang pasti tidak akan punya menyerahkan pilihan. data pribadi kita dimanapun kita berada. Nah, itu bagaimana Mbak? Ya ada beberapa ya, maksudnya kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh pakar-pakar, misalnya kalau kita bagaimana sih caranya kita meningkatkan kemampuan literasi digital itu, misalnya dengan lebih berhati-hati sih, meningkatkan kewaspadaan. Kalau kita bicara soal informasi itu ya seperti yang beberapa waktu lalu kampanyenya cukup masif gitu, bagaimana menyaring informasi dengan melakukan check and recheck misalnya, dan juga menjaga keamanan kata sandi dan data penting lain. Jadi untuk mengetahui bahwa data pribadi itu adalah data sensitif yang tidak bisa dibagi-bagikan ke mana saja gitu, itu yang paling utama sih gitu. Data-data yang terkait dengan sensitivitas misalnya rekening bank kita atau rekening atau akun-akun kita di sosial media itu kan semuanya basisnya adalah data identitas gitu. Jadi ketika data identitas itu bocor ya dengan semudah itu akun-akun yang terkait dengan data identitas kita itu bisa diretas gitu, termasuk juga akun-akun bank dan lain sebagainya. Jadi itu yang kemudian mungkin perlu digencarkan lagi ya. Tapi saya melihat bahwa sosialisasinya paling tidak ya sudah gencar gitu ya, cukup gencar, tapi apakah merata, nah itu yang harus dipastikan, apalagi untuk menjangkau masyarakat pedesaan misalnya yang mungkin literasi digitalnya itu juga masih rendah gitu. Ini menjadi tanggung jawab kita semua sebenarnya, karena kalau kita bicara pendekatan multi stakeholder ya tidak hanya soal masyarakatnya pasti gitu, tapi soal infrastrukturnya itu juga kan ada kewenangan dari penyelenggara sistemnya, kemudian juga ada regulasinya gitu. Jadi memang dibutuhkan satu framework yang jelas begitu. Tapi yang mungkin bisa kita lakukan bagi diri kita sendiri-sendiri adalah bagaimana memastikan data pribadi kita itu tidak sembarangan kita berikan gitu. Itu sih, dan juga berhati-hati. Iya, jangan asal klik juga ya. Ini yang jadi persoalan. Jangan asal klik ya. Tapi sudah ada kejahatan yang terbukti terjadi karena kebocoran data pribadi kita belum sih Mbak Kania? Sepanjang yang saya tahu belum ya. Tapi belum paling ada. tidak tuh ada misalnya ya kalau sekarang ini tuh ya manipulasi data, ada beberapa bentuk gitu ya, misalnya kayak social engineering itu kan praktek-praktek yang akhir-akhir ini sering kita dengar begitu. Kemudian juga ada misalnya memang malicious software gitu, malware yang memang sengaja ditanamkan gitu untuk mengambil data gitu, dan data ini kan menjadi pintu masuk untuk semua rekening-rekening ataupun akun-akun yang terkait dengan kita gitu. Jadi paling tidak ya kalau kita bicara spamming gitu kan, tiba-tiba kita dapat email atau tiba-tiba kita dapat dari SMS ataupun WhatsApp dan lain sebagainya dari institusi ataupun orang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya, itu wajib diwaspadai bahwa data kita sudah bocor gitu. Paling tidak seperti itu. Bahkan orang yang kenal juga kadang-kadang datanya sudah di cloning gitu, karena ada yang kemudian ada orang palsu beberapa gitu egan kan. di luar sana gitu yang kemudian digunakan gitu, identitas kamu digunakan untuk
saya tidak tahu ya, tapi ekstrimnya bisa saja gitu bergabung dengan kelompok teroris dan lain sebagainya begitu kan, itu berbahaya begitu. Oke, baik Mbak Kania, terima kasih telah hadir bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi. Pemerintah dan negara sepertinya masih menganggap masalah serangan siber bukan perkara genting dan mewarisi pemikiran kolot tentang kedaulatan negara yang tidak memasukkan faktor keamanan siber sebagai variabel yang penting sehingga lemah dalam pencegahan. Tanpa ada perubahan mindset lama secara radikal, kita layak semakin khawatir. Kalau untuk mencegah pembocoran data pribadi saja masih tergagap, tampaknya kita juga tak yakin pemerintah mampu menghadapi serangan siber atau perang siber yang lebih besar. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi.